Kisah Rasul pasal 5. Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Ayat 1, ada seorang yang bernama Ananias dengan Safira istrinya, menjual suatu miliknya. Dan ia menahan sebagian dari harganya dengan setahu istrinya juga, lalu membawa satu bagian yang tertentu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa iblis memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari harga tanah itu? Selagi belum dijual, bukankah itu milikmu sendiri, dan sesudah dijual, bukankah itu ada dalam kuasamu sendiri? Mengapa kamu merencanakan hal ini di dalam hatimu? Engkau bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ketika mendengar perkataan ini, rebahlah Ananias dan mati. Maka ketakutan yang sangat besar datanglah atas mereka semua yang mendengar hal-hal ini. Dan beberapa orang muda bangkit, membalut dan mengusungnya keluar, lalu menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Lalu Petrus berkata kepadanya, katakanlah kepadaku apakah engkau menjual tanah itu seharga sekian? Dan ia menjawab, Ya, sekian. Lalu Petrus berkata kepadanya, mengapa kamu bersepakat bersama-sama untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah kaki orang-orang yang telah menguburkan suamimu itu ada di depan pintu, dan mereka akan mengusungmu keluar. Kemudian rebahlah ia seketika itu di kaki Petrus dan mati. Lalu orang-orang muda itu masuk dan mendapatinya sudah mati, mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka suatu ketakutan yang sangat besar datang ke atas seluruh jemaat, dan ke atas semua orang yang mendengar hal-hal ini. Kemajuan sidang jemaat. Ayat 12, dan dengan tangan rasul-rasul itu, terjadi banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak itu, mereka semua dengan bersehati berada di serambi Salomo. Dan sisanya, tidak seorang pun berani menggabungkan dirinya dengan mereka, tetapi orang banyak itu menghormati mereka. Dan jumlah orang-orang percaya makin ditambahkan kepada Tuhan, amat banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Maka mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan-jalan, dan meletakkan mereka di atas tempat tidur dan usungan, supaya paling tidak bayangan Petrus yang sedang lewat dapat menaungi beberapa dari mereka. Dan lagi datanglah orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem, membawa orang-orang sakit, dan orang-orang yang disiksa oleh roh-roh najis, dan setiap orang dari mereka disembuhkan. Rasul-rasul dipenjarakan tetapi malaikat melepaskannya. Ayat 17, lalu bangkitlah imam besar itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, yaitu orang sekte Saduki, penuh dengan kedengkian. Dan menangkap rasul-rasul itu, dan memasukkan mereka ke dalam tahanan umum. Tetapi pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, dan berkata, Pergi, berdirilah di dalam bait Allah, dan katakanlah semua firman hidup ini kepada orang banyak. Ketika mereka mendengarnya, masuklah mereka ke dalam bait Allah pagi-pagi benar dan mengajar. Tetapi imam besar dan mereka yang bersama-sama dengan dia itu datang, dan memanggil Sanhedrin untuk berkumpul dengan semua tua-tua bangsa Israel itu, lalu menyuruh orang ke penjara untuk membawa rasul-rasul itu. Sanhedrin heboh. Ayat 22, tetapi ketika petugas-petugas itu datang dan tidak menemukan mereka di dalam penjara, mereka kembali dan melaporkannya. Katanya, sungguh kami telah menemukan penjara itu tertutup dengan aman, dan penjaga-penjaga itu sedang berdiri di luar di depan pintu. Tetapi ketika kami membukanya, kami tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Dan ketika imam besar dan penghulu bait Allah dan imam-imam kepala itu mendengar hal ini, mereka sangat cemas akan rasul-rasul itu, dan bertanya-tanya apa jadinya perkara-perkara ini. Rasul-rasul dihadapkan kembali ke Sanhedrin. Ayat 25, kemudian seorang datang dan melapor kepada mereka, katanya, lihatlah orang-orang yang kamu masukkan ke dalam penjara itu, sedang berdiri di dalam bait Allah dan mengajar orang banyak itu. Lalu pergilah pemimpin bait Allah itu dengan pegawai-pegawainya, membawa rasul itu tanpa kekerasan,
sebab mereka takut kepada orang banyak itu, supaya mereka jangan dirajam. Dan setelah mereka membawa rasul-rasul itu, mereka menghadapkannya di depan Sanhedrin, dan imam besar itu pun menanyai mereka. Katanya, "Bukankah kami telah memerintahkan kamu dengan tegas, supaya jangan mengajar di dalam nama ini, dan lihatlah, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan bermaksud untuk menanggungkan darah orang ini ke atas kami." Kemudian Petrus dan rasul-rasul itu menjawab dan berkata, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang telah kamu bunuh dengan menggantungkannya pada sebuah kayu. Ia telah ditinggikan Allah dengan tangan kanannya sebagai penguasa dan juru selamat, untuk mengaruniakan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi-saksinya dari hal-hal ini, demikian juga Roh Kudus, yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka yang mentaati Dia." Ketika mereka mendengarnya, hati mereka seperti teriris, dan mereka berembuk hendak membunuh rasul-rasul itu. Nasihat Gamaliel. Ayat 34, "Lalu bangkitlah seorang Farisi di dalam Sanhedrin itu, namanya Gamaliel, seorang guru Taurat yang sangat dihormati di antara semua orang itu, dan ia memerintahkan untuk membawa rasul-rasul itu keluar sebentar. Dan ia berkata kepada mereka, 'Hai, orang-orang Israel, kamu harus hati-hati tentang apa yang hendak kamu lakukan terhadap orang-orang ini. Sebab sebelum hari-hari ini, bangkitlah Teudas, yang menyombongkan dirinya sebagai orang penting, dan sejumlah orang kira-kira 400, menggabungkan diri kepadanya. Ia dibunuh, dan semua orang yang menurut dia tercerai-berai dan tidak menjadi apa-apa. Sesudah orang ini, bangkitlah Yudas dari Galilea pada waktu sensus, dan menarik banyak orang mengikutinya. Ia juga binasa, dan semua orang yang menurut dia tercerai-berai. Dan sekarang saya berkata kepadamu, undurlah dari orang-orang ini dan biarkanlah mereka sendiri, sebab jika rencana atau pekerjaan ini dari manusia, ia akan binasa. Tetapi jika ini dari Allah, kamu tidak dapat membinasakannya, bahkan bisa jadi kamu kedapatan bergumul melawan Allah." Dan mereka menyetujuinya. Lalu sesudah mereka memanggil rasul-rasul itu dan memukulinya, mereka memerintahkan rasul-rasul itu supaya jangan berbicara di dalam nama Yesus, lalu melepaskan mereka. Rasul-rasul kembali mengajar dan memberitakan Yesus Kristus. Ayat 41, "Dan mereka pun pergi dari hadapan Sanhedrin, sambil bersuka cita, sebab mereka dianggap layak untuk menderita penghinaan karena namanya. Dan setiap hari di bait Allah dan di setiap rumah, mereka tidak berhenti mengajar dan memberitakan bahwa Yesus itulah Kristus."